para pemirsa Tetsu Channel. Saat ini kita dalam acara Banyolan Politikus Jalanan. Temanya saat ini adalah politik dan generasi milenial. Kenapa saya memilih politik dan generasi milenial? Karena untuk pemilu nantinya, baik pemilu kada, pemilu legislatif dan lain sebagainya, milenial ini sangat menentukan. Dan saat ini saya ditemani Bang Alek ya. Abange. Ada Mas Purwadi. Sehat Mas Pur? Sehat semuanya. Suwintal, Seger hati ya. Terima kasih semuanya. Mas Pur, saya kan selalu mendengar Mas Pur ini mulai muda terjun dalam dunia politik praktis. Zamannya Pak Harto sih memerintah. Zaman-zamannya orang-orang pada takut dalam dunia politik. Dan orang tua mungkin juga tidak memperbolehkan dalam tanda kutip jika terjun dalam dunia politik. Mumpung ada Bang Alek, Mas Pur. Kenapa terjun dalam dunia politik? Non sewu, padahal dulu Mas Pur kan kalau tidak salah kan terjunnya dalam dunia teologi ya. Oh iya. Bisa ngobrol sebentar. Saya perlu pencerahan, kan saya bagian dari milenial. Waktu itu. Iya, betul. Oke, saya mau cerita ya. Jadi memang kalau saya ini kan dari keluarga Jawa, keluarga yang sangat patuh dengan norma-norma ya, aturan. Dan saya juga dari keluarga Katolik ya, yang taat. Jadi mulai kecil tuh saya udah setiap hari tuh pasti subuh, kalau bilang subuh ya saya pasti gereja. Sampai SMA saya ikut kegiatan misinar. Tidak ada berpikiran itu politik ya, politik. Terus juga pokoknya hampir masa muda saya di antara mulai SD, SMP sampai SMA itu ada di sekitar altar biasanya. Nah, mulai pencerahan itu yang mulai memasuk, justru saya mulai kuliah di Surabaya. Saat itu juga masih aktif di kegiatan misinar. Nah, tapi ada yang kurang ajar, ada romo yang kurang ajar. Tapi bukan romo saya ya. Bukan. Ajaran kudu diajari. Saya mulai dikenalkan namanya teologi pembebasan. Jadi itu memutarbalikkan lah pola berpikir saya dari yang hidup ada dalam kegiatan masa muda di sekitar altar, akhirnya keluar altar. Jadi istilahnya keselamatan tidak hanya di dalam altar tapi juga di luar altar. Nah, itu. Yang diberkati bukan gereja, tapi diberkati masyarakat. Gereja adalah masyarakat. Nah, itu dari itu mulailah saya mulai terjun ke dunia pendampingan. Mulai jadi kuliah 1 semester 2 saya mulai mempraktikkan lah. Nah, itu masa muda saya dengan penasaran dengan kegiatan apa teologi pembebasan yang belajar dari Amerika Latin. Masa muda aku gak ngono ya. Nah, itu. Masa muda aku pokoknya nyanyi oke ngono. Nyanyi saya sudah lakukan itu. Iya, akhirnya saya gak iso ngamen aku. Dulu masa muda saya salah mungkin. Oh ya enggak. Saya lahir di kota kecil Pati, Jawa Tengah. Jadi masa muda saya kalau ada truk yang muat tebu itu kami hadap depannya. Setelah berhenti kami nyuri itu, kita turunkan 2 bongkok itu masa muda saya. Terus Mas Pur kembali lagi dalam dunia Mas Pur tadi kuliah. Pada saat Mas Pur belajar, yang jelas kan untuk membaca saat itu ya susah ya Mas Pur ya. Betul. Dengan uang yang pas-pasan, dengan tempat yang kos berarti jauh dengan orang tua. Iya, pasti. Bagaimana membagi waktu itu Mas Pur saat itu? Ya, prinsip saya waktu itu pokoknya kan ya apa tugas dari orang tua selesai kuliah. Jadi saya selesaikan mata kuliah itu hampir 2 tahun. Jadi 144 SKS. Tapi setelah itu saya mulai aktif ke Solo, Jember, yang organisasi tani, buruh semua. Ya. Terakhir itu Tanjung Sari lah, waktu demo-demo udah mulai itu. Nah, mulai dari situ. Nah, waktu itu kan kuliah masih murah Mas ya, masih murah. Zaman saya kan masih 180.000. Nah, jadi saya cukup menulis saja di artikel untuk bayar kuliah kan gitu dah. Jadi saya bayar kuliah nulis kadang nulis artikel di
di Kompas kayak gitu saya nulis, bayaran berapa kali masuk. Waktu nulis itu pakai nama asli atau inisial atau nama lain? Oh, nama masih. Nama asli ya? Asli. Wani. Tapi kan biasa. Biasa. Kan tidak, artinya kan Kompas punya banyak grup, ada Bobo macam lah kan. Tapi sifatnya kritis ya? Ya kritis biasa saja. Oh, biasa. Nanti buat kuliah kok. Ya itu tidak hanya Mas di media lain juga. Begini Mas Pur, dalam dunia saat itu, apakah Mas Pur ini punya keinginan nantinya dari jadi seorang pelaku politik? Ya. Kalau boleh tahu, Mas Pur kan duduk dalam satu organisasi partai politik. Saat ini Mas Pur menjadi apa? Dan yang pertama tadi, ya. Kenapa harus terjun dalam dunia politik misalnya? Ya ini, jadi kalau istilah saya kan mulai masuk dunia politik praktis ya, mulai tahun 2004 ya, 2001-2004. Setelah reformasi berarti? Iya, setelah reformasi. Yaitu terakhir ini jabatan saya menjadi Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional dan sekarang juga mewakili Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC PD Perjuangan. Ya, dan itu memang mengapa PD Perjuangan, yang persentuhan pertama saya ketika berjuang mulai tahun 96 itu mulai kan 96 mulai rame-ramenya 27 Juli dan lain-lainnya itu. Kepala Badan Saksi Romo. Padahal saksi itu wakil loh Romo. Oke, 18.000 lah. Tapi tidak ada yang saksi bisu ya? Oh ada, ada. Enggak, ada yang makan tidak boleh banyak bicara. Mas Pur, Kepala Badan, terutama Badan Saksi Nasional sebagai saksi ini kan biasanya sama partai politik ini kan istilahnya ada yang silent, ada yang terbuka, ada yang diam-diam begitu. Bagaimana partai besar ini PDI Perjuangan untuk mengakomodir dengan dua hal ini kan di dunia nyata ini badan pemenangan pemilu ini kan ada yang dengan diam-diam, ada yang serangannya ada yang diam-diam, ada yang serangan secara bagaimana? Apakah itu betul, Mas? Ya, pertama BSP ini kan badan teknis ya, lembaga teknis. Kalau di Pemkot atau di pemerintahan itu kepala dinas lah ya. Oh, kepala dinas. Nah, kepala dinas. Jadi urusannya teknis betul, teknis penghitungan, teknis pemenangan, teknis sekali sudah. Artinya hal-hal yang lain-lainnya berkaitan dengan strategi supaya menang gitu ya. Betul. Misalnya pemetaan mana milenial, mana bukan, itu ada di situ lah. Artinya kita minimal istilahnya tidak ngomong persentase kalau ngomong. Berapa menangnya? 123, nggak ada ngomong 20%, nggak ada. Angka. Kakak ya bal-balan Mas. Iya. Bal-balan prediksiku 21, 31 gitu ya. Harus pasti itu. Nah, itulah. Nah, kebanyakan dengan demikian secara alhamdulillah banyak teman-teman muda di situ. Jadi teman-teman mengekspresikan karena BSP itu banyak bersentuhan dengan dunia digitalisasi ya. Iya. Nah, dan itu kemampuan fokus. Nah, itu banyak di orang-orang milenial. Nah, itu yang banyak sekali berperan di situ yang orang yang tidak kelihatan, bukan nggak kelihatan. Artinya mereka punya peran besar. Dan hampir diserap hampir 80%, hampir semua yang megang proses penghitungan itu teman-teman muda. Terus dengan kaum milenial ini Mas Pur, bagaimana Mas Pur sebagai kepala BSPN ya, dan partai besar PDI Perjuangan ini untuk menyingkapi fenomena ini? Langkah-langkahnya bagaimana? Karena kalau strategi itu tidak ada, habis sudah. Ini ngomong soal strategi ya. Nah, Mas Pur. Nah, ini pasti akan bikin penasaran, Bang. Iya. Bikin terus jawabannya. Setelah yang satu ini Romo ya. Posisi Romo. Tetsu Channel, like, subscribe, and share. Jangan lupa komen. Kembali lagi ke acara Banpolan. Banyolan Politikus Jalanan with Romo and Bang Arek. Saat ini saya akan melanjutkan tamu saya dengan Mas Pur Wadi. Makin lama makin kenceng ya Mas Pur ya. Makin asik. Tadi kan masalah strategi ya. Masalah strategi bagaimana dengan adanya anak muda milenial ini yang belajarnya notabene banyak melalui YouTube, bukan melalui Sang Maha Guru.
terus terang aja yang saya takutkan itu adalah nanti terjadi bias. Artinya mereka ada yang menjadi orang-orang yang begitulah. Mungkin Mas Pur tahu bagaimana tanggapan Mas Pur, radikal misalnya, mohon maaf Mas Pur, radikal politik ya. Nah itu ya memang nyari radikal politik. Satu hal tantangan besar dari partai politik mungkin saya juga ya adalah di generasi Z inilah yang sekarang jadi, kalau di Surabaya ini hampir totalnya 1 juta, dan itu ada potensi pemilih muda di pilkada depan. Ini tantangan kita. Yang untuk generasi yang umur 17 sampai 20 30 tahun itu hampir 525.000. Yang milenial 30 sampai 45 hampir 500 juga, dan hampir 1 juta. Dan ini akan mendominasi pemilih muda. Dan ini memang akhirnya partai bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik ya, seperti itu. Nah, pendidikan politik. Betul. Nah, namun kita tidak bahwa ada generasi yang unik di generasi Z adalah soal satu, mereka bukan generasi yang kosong. Generasi yang sudah diisi, yang sudah punya dengan ideologi dan pemahaman yang masing-masing, dari yang seperti Romo bicarakan bahwa mereka pendidikannya belajar bukan hanya dari sekolah, tidak dari orang tua, tapi juga dari dunia internet. Nah, kalau ngomong praktisnya, orang muda ini tidak apolitis sebenarnya. Mereka cepat dan paling respon sebenarnya untuk menghadapi gejala fenomena sosial. Persoalannya adalah ruang untuk mengekspresikan. Ketika ruang-ruang manual itu tidak tercapai, maka ruang umum yang tidak perlu diseleksi adalah dunia internet. Nah itu. Nah ini tantangannya. Kemampuan energi mereka cepat, sedangkan generasi partai sekarang ini dipenuhi dengan generasi X 45 yang gagap, ini bingung. Nah itu mau ngapain seperti itu. Nah ini mau tidak mau, yang strategi yang kami lakukan adalah PD Perjuangan memang harus melibatkan orang muda sampai hal yang politik sampai kepada hal yang paling teknis. Terus gini, tadi kan Mas Nur bilang ada satu kebingungan. Dengan adanya kebingungan ini, PDI Perjuangan kan partai besar. Bagaimana cara PDI Perjuangan ini bisa mengedukasi mereka supaya mereka semua tidak salah langkah? Artinya kan begini. Saat ini kita jelas tahu dengan politik yang keras, radikal dan lain sebagainya. Ini kan Indonesia, Mas Pur. Indonesia dengan selalu mengatakan NKRI harga mati. Bagaimana partai besar PDI Perjuangan ini bisa mengedukasi pada kaum milenial ini? Yang kita tahu pada kala nek bicara masalah politik arah-arah ini politik, oh no. Ya tadi yang disampaikan Bang Alek itu adalah sebenarnya ada sikap politik. Nah, sikap politik, saya katakan sikap politik, yaitu tingkat politik terhadap situasi struktur masyarakat yang ada saat ini. Nah ini tantangan kita, bahwa akhirnya kita harus mengubah pola pendekatan, tidak lagi pendekatan yang model-model generasi zaman 96 yang sifatnya sudah indoktrinasi, dominatif, ya, yang tidak terlalu menghegemonik, tapi orang muda tuh butuh pendamping dan advokasi, intinya terlibat. Apakah di situ ada figur yang bisa mendorong sehingga mempunyai keinginan anak-anak muda itu untuk mau belajar politik? Apakah itu juga bisa seperti itu? Bisa, artinya mau ngomong partai seperti PDI Perjuangan, hal-hal yang paling kecil tadi ya sudah melibatkan teman-teman muda. Kayak artis, tidak bisa menarik kaum milenial mau terjun ke politik. Malah jangan itu, itu bagian strategi kami ya, tapi lebih bagaimana tumbuh dari bawah. Misalnya kita punya namanya Kak Dorong Seno, di Dewan saja kita ada namanya Goni, muda. Di pengurus DPC hampir tuh milenial. Percaya ya, kepala kantor di Dewan Pimpinan Pusat kita anak muda. Kepala kantor. Iya. Umurnya piro Mas? Ya paling kita 35-an. Wah, podo karo aku. Bayangkan. Wali 35 kan? Iya. Wali aneh ya. Dan itu mereka dari bawah. Dari tukang office boy segala macam kantor, mereka asli kantor. Jadi cara mereka adalah menguasai dulu ruangnya.
Jadi orientasi di sini. Orientasi lah. Nah itu sudah kita lakukan. Terus lagi Mas Pur ini kan dari partai besar ya, PDI Perjuangan. Ini mohon maaf nih, mungkin barangkali kami bisa ada bocoran. Bagaimana strategi supaya pada saat pilek dan lain sebagainya itu bisa menang? Bagaimana cara pemetaannya? Ini rahasianya bagaimana, Mas Pur? Ya kalau ngomong rahasia nih ngomong strategi kita. Ya. Secara umum aja. Kalau enggak, kita nanti di belakang bisik-bisik ya. Kunci cuma satu, Iya. Kuasai data. Oke. Kuasai data. Ya. Itu kuncinya kalau kita menang. Artinya kita udah menguasai data udah 50% kemenangan kita. DPT berarti ya Mas Pur? Tidak hanya, nggak, artinya bukan itu ya. Artinya data kan macam-macam lah. Iya. Nah, artinya data milenial piro, sing milenial lebih siti piro, sing lebih akeh piro. Generasi tuanya berapa kayak gitu. Nah ini yang big data atau data yang penting, data besar kita harus kuasai, dan itu menjadi tren di PD Perjuangan. Tapi PD Perjuangan biasanya itu Bang Alek mesti caleg-caleg ini datangi ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Bapak-bapak gak payu ya. Makanya itu. Terus apakah sistem ini memang betul-betul dilakukan? Saya dengar-dengarnya begitu karena dengar-dengarnya ya. Saya kan pengurus RW. Jadi kalau mau ada coblosan mesti partai apapun, tapi yang paling banyak adalah partai PD Perjuangan. Selalu deketin ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang datangnya gini, ibaratnya gini Mas Pur, datangi ibunya, niscaya satu keluarga manut, nek gak manut kata masakno. Apakah ini benar? Tapi saya yakin itu benar. Iya, karena begini, kalau kita mengambil suara orang muda ya, karena orang muda itu kan orientasi politiknya itu belum ada, hampir atau belum ada. Mereka tuh kritis, tapi daya nalar tinggi dan pragmatis ya. Nah, tapi dalam hal pemahaman kan mereka lebih banyak tidak mendalam. Gitu. Sehingga ketika ngomong pilihan politik, maka yang dipilih ngikut orang tuanya. Itu hampir mayoritas orang muda ketika ada pilihannya, ketika diajak sama orang tuanya, maka dia apa yang dipilih sama bapak dan ibunya. Itu. Nah, disinilah artinya masih penting mengorganisir generasi boomer, ya, nah, generasi tuanya itu harus diorganisir tetap. Aneh. Berarti perlu nggak sekolah politik yang dibuat oleh partai untuk mengedukasi mereka? Satu, yang kedua, caranya gimana supaya mereka berminat untuk masuk ke sekolah politik terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Pur? Ya, pertama memang kita harus mengubah performa kita. Kita sudah melakukan ya, artinya kita mulai belajar bagaimana masuk dengan alam berpikirnya orang muda. Artinya begini, prinsipnya gini, tidak mengekor. Nah, tidak mengekor kepada kesadaran yang berkembang di orang muda, tapi juga tidak boleh di atas kesadaran itu. Artinya harus bareng, artinya ada seimbang. Gitu. Mengekor sama aja kita menjerumuskan juga. Kalau di atas pun juga makin nggak menarik orang muda itu. Tadi Bang Alek kan bilang perlu figur, ya dong? Perlu figur. Apakah dalam konteks milenial tadi, kaum milenial tadi saat ini yang diawasi biasanya PDI Perjuangan, Mas, partai besar ngekering ini. Soalnya gede Mas Bu. Milenial ini perlu figur yang didatangkan. Nah, yang penting kalau menurut saya bukan figur Mas, tapi ciri khas dari orang yang pengalaman saya pribadi dari orang muda saat ini, mereka ini kan cenderung satu ya, mereka lebih maju, dia tidak sangat anti sektarianisme. Mereka kedua kolektivitasnya tinggi. Nah, kolektivitas tinggi. Ketiga, mereka lebih senang didampingi, mereka percaya dengan manfaat dialog. Nah, manfaat dialog itu penting. Tidak bisa dengan pola-pola pengajaran, mengajar tidak, tapi lebih banyak dialog. Dan mereka percaya dengan dialog, sehingga dialog itu yang mereka gunakan biasanya kan macam-macam. Contoh saham saja, hampir saham itu dikuasai oleh generasi Z. Ya, generasi Z. Dan pola belajar mereka mana? Memang tidak mendalam, melalui TikTok kan begitu. Nah, ketika mereka gagal, mereka tidak frustasi itu menangnya Pak, karena mereka percaya masih ada kurun waktu untuk membalikan kerugian. Nah, itu tidak. Nah, sama seperti kita di politik harus begitu,
harus mengubah pola itu. Sehingga kita mau nggak mau partai dituntut menguasai dengan dunia digitalisasi. Sekarang ini hampir 50% natif digital, suara digital. Lihat saja semua, nggak ada yang tidak orang muda semua, hampir masih orang muda. Konsultan perusahaan-perusahaan korporasi besar di luar negeri, McKinsey saja konsultannya orang muda semua, generasi Z semua, gitu loh. Dia cenderung analisa, karena kemampuan analisa yang tinggi dan praktis. Jadi dia tidak hanya mampu merencana, maunya langsung eksekusi. Perencana dan eksekusi. Jeru. Nah, itu senau. Salah satu cara untuk senau apa? Ini kan dialog talking, nah, face to face. Tapi gini Bang Alek, biasanya PDI Perjuangan tuh punya satu sistem untuk pemenangan pemilu. Biasanya sistem bendeli. Sistem bendeli ini memang betul digendeli mulai sekarang. Oh, maksudnya diikat. Misalnya contoh PAC Wonokromo terdiri dari 6 kelurahan, Ngagerjo, Ngagel, Wonokromo, Jagir dan lain sebagainya. Itu sudah diikat. Apakah sistem ini masih dipakai oleh PDI Perjuangan? Enggak. Kalau saya itu alamiah saja. Itu dalam hal mengorganisir. Pengalaman saya itu mengorganisir tambah gendeng. Kalau perlu saya datang, saya hujan. Kalau perlu saya tungguin sampai hujan-hujan. Artinya bahwa kita ini serius. Sama pengalaman saya itu kan, jadi untuk mengorganisir ini bagusnya potensi, saya datengin terus, dampingi. Apa sih pinanmu kayak begitu? Ini arek nom dong. Kalau perlu saya siapkan payung kalau mereka kehujanan. Oh Pak Pur, tolong datang. Pak Pur saya datangi, saya pakai payung. Nah, begitu. Gendel itu sebenarnya alamiah, memang punya semangat untuk mengorganisir, mengajak gitu loh. Ya, artinya tuh menggendeli itu kan bukan suatu yang teoritik ya, tapi memang itu udah bawaan aja. Salah satu cara gendeli itu diajak ngopi nyagruan gitu. Ya. Saya pikir teman-teman lebih jago lah kalau begitu. Bang Alek, biasanya PDI kan sudah memapping seperti Pilwali tahun 2020 itu sudah di mapping. Oh, ini pasti menang, ini pasti menang, ini pasti menang, ini pasti begitu sudah. Pasti begitu. Namun ada satu trik biasanya. Ada satu trik apabila di daerah A misalnya di basisnya Kecamatan Wonokromo, ini biasanya menang. Tapi kenapa kok ngepres yo? Gitu. Ingin tahu mappingnya kayak apa? Caranya piye? Benro. Setelah yang satu ini, bersama Mas. Wah, berat nih, udah saya begitu. Tetsu Channel, like, subscribe, and share. Jangan lupa komen. Kembali lagi pada Tetsu Channel, acara Banyolan Politisi Jalanan bersama Mas Pur. Mas Pur, kami kembali lagi Mas Pur. Enggak pertanyaan yang abot-abot Mas Pur. Takutnya nanti Mas Pur juga dimarahi oleh partainya. Begini loh Mas Romo, wong sakmene gede ini mosok wedi diseneni. Mas Pur begini loh. Surat. Mas Pur dari kecil itu kan nggak punya cita-cita jadi seorang politikus dan sekarang jadi politikus jalanan sekarang. Oh, jalanan? Iya, sekarang Mas Pur sedang ada di jalanan. Apakah Mas Pur ini dengan kedudukan Mas Pur sebagai kepala Badan Pemenangan Pemilu Nasional gak pengen nyalek? Iya. Terus gini, nanti nek kepengen nyalek, nek gak duwe duit ono sing bantu apa? Gimana Mas Pur? Gimana? Iya. Ya, saya pertama, ya memang kan saat ini sering dipisahkan ya antara politik jalanan dan politik non jalanan. Nah, politik yang non jalanan biasa diidentik dengan parlemen ya. Nah, kalau bagi saya politik jalanan tetap dilakukan walaupun saya menjadi di anggota parlemen. Politik jalanan kan identik dengan bukan sekedar aksi-aksi di jalanan, tapi juga melakukan pengorganisiran, pendampingan dan lain-lainnya. Dan itu memang bawaan saya mulai dari awal mulai terjun dunia politik, senangnya pendampingan itu diawali
Tandes Manuan pendampingan pemulung waktu itu ada masyarakat ya. Masyarakat. Nah, artinya kalau mau cita-cita menjadi ingin hal yang teknis, mau masuk ke dunia parlemen, itu pasti ada, karena ada beberapa hal juga harus kita perjuangkan di situ. Nah, perjuangkan ide kita, bagaimana orang muda punya pemikiran, ya memang salurannya persoalannya kan harus lewat namanya partai politik. Nah, itu melalui mekanisme pemilu. Nah, pasti ada kinerja seperti itu ada. Berarti kepingin nyalek sih? Ya, kalau pengen nyalek pasti ada. Saya udah pasti. 2 kali nyalek. Oh, dua kali? Nah, 2 kali nyalek ke provinsi pernah 2 kali. Gimana? Nah. Pertanyaan terakhir dari acara sekolah. Kembali lagi ke milenial. Bagaimana cara PDI Perjuangan ini merebut para pemilih dari milenial? Biar kita tahu rahasianya. Nah, ya pertama sederhana, libatkan semua kegiatan-kegiatan yang berbau partai politik, kegiatan orang muda terlibat. Itu saja. Apapun lah, misalnya dalam dunia, misalnya yang sudah dilakukan. Contoh, kita bikin kuis, misalnya kuis, di teman-teman itu, bagaimana pendapat teman-teman hasil APBD ini. Nah, itu kayak survei semacam polling itu dilibatkan. Kita daftar dan mereka daftar lewat NIK. Nah, dan kelihatan umurnya. Nah, survei. Saya tidak setuju dengan APBD ini. Nah, program ini. Nah, itu dilibatkan dengan aplikasi itu. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh beberapa teman PD Perjuangan. Artinya tergantung kreativitas. Nah, tergantung daerahnya juga. Ini mereka aware apa tidak gitu loh. Oke, Mas Pur. Siap, thank you. Closing statement saat ini, apabila kita ingin memenangkan pemilu, yang pertama harus mapping. Iya. Nek PDI jenenge gendeli ya Mas Pur. Yang kedua tadi untuk kaum milenial, tadi Mas Pur bilang ada pendamping, supaya bisa mengedukasi. Betul. Terus kalau jenengan yang ketiga apa, Bang Alek? Cangkruan. Nah, itu yang sederhana. Cangkruan. Bahasa kopi dia bicara. Kembali lagi kayak kaosku iki lho. Iya. Tadi ya kan, ngejak ngopi ini. Mas Pur, terima kasih atas sambutan di Darsu TV. Jangan kapok. Suatu saat pasti saya akan memanggil Mas Pur lagi dalam Mengundang bongkar lagi. dalam acara Romo, sebetulnya kita tidak boleh membongkar, hanya membuka saja. Bukan. Iya. Ya. Jadi dulur-dulur para kaum milenial bahwa politik itu bagus untuk siapa saja. Maka jangan alergi dengan yang namanya politik. Tunggu episode berikutnya.